80% dari 765, 80% diantaranya saya tuntut syahadat di rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja. Di dalam gereja. Salam teman-teman, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Doa dan harapan saya, teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Dan apapun aktivitas teman-teman hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, teman-teman, cuplikan video di depan tadi adalah Ustadz Agustinus Kainama. Ya, siapa lagi yang nggak kenal Ustadz ini, ya? Ya, jadi beliau ini memang terkenal dengan gayanya yang suka membahas tentang Kristen atau membahas tentang imannya yang lama. Dia sudah mualaf, tapi masih saja suka mengotak-atik isi Alkitab dan menafsirnya secara sembarangan, menafsirnya secara ngawur. Kali ini teman-teman, Ustadz ini sedang ngobrol dengan teman-teman Ustadznya yang lain. Dan dia bercerita kepada orang-orang itu bahwasannya dia pernah mensyahadatkan ratusan orang Kristen di dalam gereja. Kira-kira benar nggak ya? Ada-ada saja Ustadz ini. Yuk teman-teman sekalian, kita simak saja dulu videonya yang ada berikut ini, baru nanti kita komentari. Yuk simak. 10, 14, 24, 22. Sampai sebelum saya kesini, kurang lebih 10 hari yang lalu, ada 2 orang, 28, 27 tahun, itu ngobrol dengan saya dan mereka Kristen, dan saya tuntun syahadat mereka. Dan mereka menjadi orang yang ke-765 yang saya tuntun syahadat. Nggak apa-apa, saya masih kejar ustazah kok. Ustazah kan dari lahir Islam, ya? Saya baru 2009. Saya masih terus kejar ustazah dan para ustadzku di Al Istiqomah, karena pasti lebih dari 800 lah ya. 80% dari orang yang saya tuntun syahadat itu, dari 765 itu, kenapa saya pegang ini angka? Harus dipertanggungjawabkan, karena nanti Allah tanya. 80% dari 765, 80% diantaranya saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka, di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja. Kok bisa sih? Itu rahasia Allah, saya nggak tahu. Bukan karena saya, bukan. Datang diundang ke sana, terus kita ngobrol. Mereka tanya saya kenapa saya jadi Islam, padahal dibiayai sama lembaga habis-habisan. Kenapa saya jadi Islam, gitu kan? Saya jawab, dan saya jawab sama seperti tema yang insya Allah saya bawa hari ini di hadapan para ustazahku yang disayangin dan diberkahi Allah. Menurut pengakuan Ustadz Kainama, 80% dari mereka yang dia syahadatkan, yaitu sekitar 612 orang, dilakukan syahadat dalam gereja. Wow! Bombastis gak teman-teman? Ini sama dengan mualaf ngaku anak kardinal dan S3 di Vatikan. Kenapa Ustadz Kainama gak bilang aja satu gereja disyahadatkan, kan lebih heboh? Pertanyaan kita, apakah ada bukti video atau foto syahadat itu dilakukan dalam gereja? Ingat 612 orang, masa gak ada satupun dokumentasinya? Bukankah itu akan menjadi nilai jual bagi Kainama? Kalau itu sulit, bagaimana kalau sebutkan nama gerejanya, alamatnya di mana dan pendetanya siapa? Gerejanya, alamatnya di mana dan pendetanya siapa? Lagian, mana ada pendeta mengundang orang dari agama lain untuk bicara di dalam gerejanya, dan tamunya itu menarik anggota jemaat tersebut di dalam gerejanya sendiri dan disyahadatkan dalam gereja pula. Kita berharap, orang yang mendengar Ustadz Kainama berpikir kritis atas semua klaim yang dia ungkapkan. Karena tidak mungkin ada syahadat dilakukan dalam gereja. Bisa rusak reputasi pendeta dan emburus jamaat, jika itu terjadi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Semoga ini membuka pikiran para muslim dan tambahan informasi buat teman. Ya teman-teman, itulah dia cuplikan videonya Ustadz Agustinus Kainama, yang katanya memualafkan orang Kristen dalam gereja. Dan langsung ditanggapi secara cerdas dari saudara kita, Pil Pahit. Ya, jadi saudara, Ustadz ini mengklaim bahwa dia sudah mensyahadatkan orang Kristen lebih dari 700 orang. Dan 80% itu disyahadatkan di dalam gereja. Gila kan? Ustadz, kalau mau omong kosong itu, jangan terlalu polos. Nanti kelihatan omong kosongnya, ya kan? Masa Ustadz diundang ke gereja, terus jemaat tanya kenapa bisa mualaf, lalu Pak Ustadz beritahu alasan Bapak Ustadz mualaf, lalu mereka percaya begitu saja, langsung mereka serahkan diri mereka untuk mensyahadatkan mereka, memualafkan mereka masuk Islam semua. Gila kan? Pertanyaannya,
Ada bukti nggak? Ada dokumentasi nggak? Ya kan? Masa nggak difoto? Masa syahadatkan begitu banyak orang tidak di videoin atau direkam begitu? Ya kan? Ada saja Ustadz ini. Masa pendetanya izinkan kau mewakafkan jemaatnya? Kan bisa bangkrut gerejanya, ya kan? Nama gerejanya bisa rusak, nama baik pendetanya bisa rusak, ya kan? Gerejanya bisa tutup tuh, bisa bangkrut. Syahadatkan begitu banyak orang, ya kan? Jadi teman-teman, saya setuju dengan tanggapan saudara kita Pil Pahit tadi ya. Kalau memang benar Pak Ustadz sudah mensyahadatkan orang Kristen dalam gereja, tunjukkan buktinya, gitu loh. Silahkan tunjukkan buktinya, gambarnya atau videonya, begitu kan? Atau sebutkan saja nama pendetanya atau nama gerejanya, alamatnya di mana, gitu kan? Akan bisa menambah nilai plusnya Bapak juga, ya kan? Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi, agar saudara kita yang menyaksikan video ini dan membaca komentar kalian boleh menjadi berkat bagi mereka. Oh ya, jangan lupa sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.